Gimana di atas skuter gitu ya? Panjang banget sampai ke belakang. Dan yang menarik, untuk van komersil, mobil ini juga dibekali dengan kaca yang super gede. Tapi kacanya hanya bisa dibuka yaitu pada bagian belakang saja. Di sini tidak bisa dibuka nih. Jadi dengan penggunaan kaca yang besar ini, otomatis visibilitas untuk 12 penumpangnya semakin terlihat jelas. Untuk bagian kaki-kaki, mobil ini masih sama seperti HS pada generasi sebelumnya, yaitu menggunakan velg dengan diameter 16 inci dibalut dengan ban ukuran 235/65. Dan untuk remnya, HS sudah menggunakan disc brake di depan maupun di belakang. Juga sudah dilengkapi dengan ABS. Setelah membahas bagian kanan mobil ini, sekarang gue pengen coba masuk nih ke bagian interiornya, yang aksesnya hanya ada tersedia pada bagian kiri saja. Di kanan sini nggak ada pintunya, jadi langsung aja nih. Nah, sebelum gue masuk, gue pengen ngasih tahu nih, kalau pintu pada HS ini belum elektrik cuy. Tidak seperti Alphard, Foxy, atau Velfire. Tapi, penggunaannya pada saat dibuka, pintunya enteng banget nih. Jadi, siapapun bisa buka. Oh iya, sebelum masuk juga nih, lihat nih, bukaan pintunya yang gede banget nih. Lalu, karena ini mobil tinggi, jadi di bawah sini juga ada deck. Pijakan untuk naik ke bagian interiornya. Langsung kita masuk cuy. Ketika masuk, mobil yang memiliki konfigurasi 1, 2, 3, 4 baris jok memiliki ruang kaki yang cukup lega nih. Dan ruang kepala yang tentunya banyak banget. Karena HS generasi terbaru ini adalah yang tipe high roof nih. Jadi otomatis ruang kepalanya tinggi. Di posisi jok penumpang ini, posisi sandarannya pun cukup rebah. Hal ini juga bisa diatur melalui sudut reclining yang paling mentok segini nih. Lalu bagaimana nih kalau kita duduk di kursi baris ketiga ini? Nah, ternyata dengan posisi duduk yang paling rebah, gue juga bisa nih. Ruang kakinya masih tersisa nih. Jadi otomatis nih, ini memberikan ruang yang lega banget. Terus di sini juga ada headrest dan seatbelt 3 titik sampai bagian belakang. Nah, sekarang kita coba nih, bagian paling belakangnya apakah sempit atau tidak? Ternyata untuk posisi duduk paling belakang, Toyota Hiace ini tidak memberikan ruang selega bagian 2, 3, atau 4-nya nih. Karena posisi duduknya cenderung tegap dan posisi kaki tidak ada nih, alias sempit banget. Nah, coba kita rebahkan lagi. Dan tidak bisa guys, ternyata ini adalah posisi fix yang tidak bisa direbahkan. Sebelum gue ngebahas bagian pengemudinya, gue juga pengen ngasih tau nih, kalau duduk di belakang atau di kabin Toyota Hiace ini, lo nggak bakal panasan. Karena di sini banyak banget nih lubang-lubang AC yang semuanya bisa dikontrol di bagian depan. Jadi langsung aja kita cek. Sebelum masuk ke bagian kabin, gue pengen ngasih tau juga kalau ada 2 pijakan nih sebelum masuk ke kursi pengemudi ini. Oke, untuk impresi duduknya, mobil ini memberikan impresi yang seperti layaknya menyetir mobil biasa. Karena selain setirnya seperti Kijang Innova, posisi setirnya juga udah cenderung vertikal nih. Jadi nggak ada bedanya seperti nyetir Kijang Innova.
Lalu ditambah dengan setir yang sudah bisa teleskopik dan tilt. Jadi makin bisa lu atur sesuka hati. Terus di posisi kursi pengemudi ini juga bisa diatur ketinggiannya alias seat adjuster dan tentunya reclining. Dan maju mundur juga oke. Dan ada juga seat belt yang udah bisa diatur ketinggiannya nih. Jadi otomatis posisi duduk yang sekarang memanjakan supir. Di bagian tengah sini nggak banyak sih yang bisa kita bahas karena memang mobil ini belum ada head unitnya. Lalu di bawahnya ada pengaturan AC untuk penumpang depan dan juga bisa diatur nih masuk udara atau keluar. Di samping sini ada pengaturan suhu dan di sini ada semburan AC dan di bawahnya mobil dengan panjang 6 meter ini sudah dibekali juga dengan Vehicle Stability Control. Di bawah tombol VSA ini ada pengaturan AC untuk kabin bagian belakang. Nah, di samping head unitnya ada tombol hazard. Di samping tombol hazard ini ada juga nih lampu room yang gunanya menyalakan semua lampu yang ada di dalam mobil ini. Lampu kabin ya, bukan lampu utama atau lampu sen. Lalu di samping AC sebelah kiri ada juga nih colokan lighter 12 volt. Yang menarik lagi, pada mobil ini ada juga nih tempat penyimpanan rahasia yang nggak ada di semua mobil. Bukan di sini cuy, di sini tempat penyimpanan kacamata. Tapi di atas sini nih, yang gede banget dan luas banget nih. Ini adalah bagian bagasi dari Toyota Hiace. Bisa dilihat nih, kalau kursi semuanya terbuka, bagian bagasinya cenderung tidak ada. Dan jika penumpangnya kosong nih, atau nggak ada yang duduk di kursi bagian belakang ini, bagasi ini bisa diperluas dengan cara melipat kursi kedua ini. Yang pertama, lu bisa buka dulu nih semua headrest yang ada di kursi belakangnya. Lalu selanjutnya, lu tidurin dengan tuas reclining yang ada di samping kursi. Sudah tidur, di bawah ada tuas merah yang bisa lu angkat. Nah, setelah terangkat, nanti kakinya lu bisa lipat seperti ini. Dan di sini ada tali yang bisa lu sangkutin ke atas sini. Selesai, jadinya bagasinya tambah luas dan yakin nih, tas 12 orang bisa masuk ke sini. Tasnya aja, orangnya nggak bisa. Sebelum gue menutup video ini, gue pengen ngasih tahu nih, katanya sih mobil ini belum dijual resmi sama Toyota. Tapi menurut salesnya, mobil ini udah bisa dipesan dengan harga sekitar 520 jutaan. Nah, lu bakal mendapatkan mobil basic seperti ini, tidak ada head unit. Nah, bagi lu yang udah mesen dan udah dateng, dipastikan nih, lu bakal nambahin head unit sendiri. Dan juga jangan lupa adain rice cooker, kamar mandi, biar lu bisa pergi, gak pulang-pulang. Thank you banget ya buat lo yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa juga untuk klik like, comment, share, dan subscribe channel Facebook Otomotif. Gua Raka, sayonara.